Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuliah lagi tentang puyuh. Sekarang episode ketiga teman-teman. Dan ini sebenarnya menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Bagus mana antara kandang besi dan kandang kayu? Sebenarnya ini kita tidak membahas masalah bahan utamanya, tapi bagaimana cara memberikan pakannya. Biasanya kalau kita menggunakan kandang kayu, itu biasanya kita menggunakan kandang yang berlubang-lubang gitu kan. Biasanya model tower itu. Tapi kalau kita menggunakan kandang besi, otomatis biasanya kita menggunakan pralon atau biasa teman-teman pakai baja ringan U itu untuk ngasih makan. Nah, ini penelitiannya pas sekali buat kawan-kawan. Judulnya adalah pengaruh jumlah pintu makan terhadap produksi telur burung puyuh. Dan ini memang jurnal Saintek ya, dari Armen Ristiono sama Erni Novrianto dari jurusan Biologi Universitas Negeri Padang, teman-teman. Dan kita akan simak di video ini. Berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap 10 orang peternak burung puyuh, mereka meletakkan tempat makanan di luar kandang dan membuat pintu makan ya 20-30% dari jumlah burung puyuh. Kenyataannya perbandingan rasio jumlah pintu makan tidak sebanding dengan jumlah burung yang akan makan ya. Sangat memungkinkan perolehan makanan tidak sama ini teman-teman, sehingga merugikan terhadap produksi telur. Jika perbandingan jumlah pintu makan dengan jumlah burung puyuh sebanding atau sama, tentu burung puyuh akan memperoleh makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing burung itu. Menyimak kenyataan di lapangan tentang ketidaksebandingan jumlah pintu makan dengan jumlah burung puyuh dalam kandang dan belum ada pagar unggas atau budidaya burung puyuh peneliti masalah ini, maka peneliti di jurnal ini ingin meneliti pengaruh jumlah pintu makan terhadap produksi telur burung puyuh. Dan penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jumlah pintu makan terhadap produksi telur burung puyuh. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembudidaya burung puyuh meningkatkan produksi telur. Menurut Evita Dewi 1982, budidaya burung puyuh bertujuan memproduksi telur saja, sehingga burung puyuh betina yang diutamakan dan burung puyuh petelur pada umur 42 hari. Pada bulan pertama produksi telur masih rendah dan tidak menentu. Lalu produksi telur tinggi dan mulai tetap pada bulan kedua. Pengamatan di lapangan pada jurnal ini menunjukkan jumlah pintu makan setiap kandang itu hanya sekitar 25-30%. Kenyataan ini menunjukkan banyak burung puyuh yang tidak sempat makan disebabkan beberapa faktor ya. Antara lain fisik lemah, ada burung yang penakut, ada yang pemalas, dan tidak suka saling rebut ya. Dan burung puyuh berfisik kuat, tidak penakut, rakus, suka rebut, cenderung menguasai pintu makan untuk mengambil makanan. Dan kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan menempati pintu makan. Dan burung puyuh yang tidak dapat makan sesuai dengan kebutuhan tubuh tentu tidak mampu menghasilkan telur ya, sejalan dengan persaingan mendapatkan makanan. Itu menurut Sodijotmojo tahun 1981 menyatakan burung puyuh yang kalah saing mendapatkan makanan cenderung mengalami gangguan jiwa alias stres teman-teman. Dan kondisi gangguan jiwa terus berlanjut mengakibatkan produksi telur rendah, terhenti, fisik lemah, dan akhirnya meninggal dunia, mati. Hasil dan pembahasan dari pengamatan yang dilakukan terhadap 5 perlakuan itu diperoleh data tentang pengaruh jumlah makanan terhadap produksi telur burung puyuh dengan jumlah produksi tiap perlakuan ya. Untuk lebih jelas pengaruh jumlah pintu makanan terhadap produksi telur dapat disimak ya. Ada tabel ini, kita lihat teman-teman, ada tabelnya. Rata-rata produksi telur burung puyuh dari 5 perlakuan jumlah pintu makan ya teman-teman. Pintu makan 20% ya, 20% ini dari jumlah populasi. Ini telurnya 652,8 butir. Lalu pintu makan yang 40%, 758, pintu makan 60%, perbandingannya 891, lalu pintu makan 90%, 993, naik terus ya. Dan akhirnya ketika pintu makan 100%, artinya kepala satu, terus ada lubang satu untuk makan, telurnya bisa sampai 1026. Diperolehlah produksi telur tertinggi pada perlakuan jumlah pintu makan 100% huruf E ya, disebabkan semua burung puyuh mendapat peluang yang sama mendapatkan pakan. Mereka mendapatkan makan sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam rentangan waktu tertentu atau waktu yang ideal. Energi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pakan itu sedikit, sehingga energi yang diperoleh dari pakan dimanfaatkan oleh burung untuk produksi telur. Dan ini penelitian teman-teman, silahkan teman-teman setuju atau tidak setuju silahkan di komen aja. Oke teman-teman, dan akhirnya kesimpulan dan saran dari paper atau jurnal ilmiah ini adalah
Yang pertama, jumlah pintu pakan itu mempengaruhi dari hasil produksi telur karena dari hasil makannya. Ternyata produksi telur ini banyak pada lubang yang banyak ya. Jadi lubang yang sedikit ternyata produksinya juga sedikit. Dan ini bisa diulang-ulangi penelitian ini selama 2 bulan dengan 5 kali ulangan ya. Lalu yang kesimpulan yang kedua adalah produksi telur terendah terdapat pada kandang yang mempunyai pintu makan sebanyak 20% dari jumlah burung. Jadi burungnya 30, 20%-nya berapa? 20 itu ternyata sedikit perbandingannya dibanding dengan burung yang makan dengan lubang satu-satu. Kalau misalkan teman-teman punya kandang yang lubangnya banyak, misalkan pakai besi telur dan burungnya bisa makan semuanya, itu lebih tinggi dibanding 20% lubang dari jumlah burung itu. Kesimpulan berikutnya yang kita peroleh adalah burung puyuh bertelur agar membuat jumlah pintu pakan sebanding dengan jumlah burung puyuh. Itu akan lebih banyak produksi telurnya dibanding dengan lubang yang sedikit. Dan ini sudah di penelitian, tapi bandingannya tidak terlalu tinggi. Hanya memang selisih beberapa. Cuman memang penelitian ini sudah sah dan memang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata memang lebih efektif pakan yang banyak ya, lubang pakan yang banyak ini lebih banyak telurnya dibanding dengan 20% dari jumlah telur. Ini ada plus minusnya teman-teman ya, ada plusnya ada minusnya. Yang pasti ada kelebihan ada kekurangan, tapi penelitian ini memang sudah dikerjakan. Oke, gitu aja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol lonceng diklik biar bisa mengikuti semua aktivitas kita di channel ondopuyuh.com. Sampai